Halo sobat, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik semua ya, dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Dalam kesempatan kali ini, Bang Redo akan melanjutkan alur cerita film Attack on Titan part kedua. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton part pertamanya, kalian bisa mengklik linknya yang ada di deskripsi video. Tonton dulu ya part pertamanya supaya nanti nyambung ceritanya dengan part kedua ini. Dan setelah menonton part pertama baru lanjuti di video yang ini. Oke sobat, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe dulu channel ini. Like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini makin berkembang ke depannya. Dan langsung saja kita mulai video ini. And welcome to the Red Zone. Scan dimulai dengan adegan yang memperlihatkan Eren yang diikat dan akan dieksekusi oleh pemimpinnya, yaitu pimpinan pasukan yang bernama Komandan Gubal. Hal ini dilakukan karena Eren dianggap sebagai sesuatu yang mengancam bagi umat manusia, karena Eren diketahui dapat berubah menjadi Titan. Hal itu diketahui setelah di part pertama Mikasa membelah tengkuk Titan dan keluarlah Eren. Ini dalam artian Eren adalah Titan. Sebelum dieksekusi dan dibunuh, Komandan Gubal sempat bertanya, apakah Eren manusia atau Titan? Eren menjawab, ia adalah manusia, walaupun ia sendiri bingung apa yang terjadi sebelumnya. Armin yang berada di situ langsung membela Eren dan mengatakan ia bukanlah musuh dan bukanlah ancaman. Dengan kekuatan Eren, ia bisa membantu pasukan dan menutupi kembali dinding yang jebol itu. Namun, Komandan Gubal tidak mempedulikannya. Ia tetap ingin mengeksekusi Eren. Karena demikian, Armin lalu bergerak dan mempertaruhkan nyawanya di depan Eren. Di sisi lain, teman-temannya Eren hanya terdiam dan tidak bisa melakukan apa-apa. Hingga akhirnya, Sauda datang dan mencoba untuk membela Eren. Namun, baru beberapa kata saja, dada Sauda langsung ditembak, yang ternyata pelatuknya digerakkan oleh si Gubal, pemimpin pasukan itu. Sauda langsung mati di tempat dengan kata-kata terakhirnya bahwa Gubal lah yang dulunya membunuh orang tua Eren. Ketika Eren akan dieksekusi mati, tiba-tiba saja muncul satu ekor Titan dari atas gedung. Titan itu langsung mengambil Eren dan beberapa korban berjatuhan, termasuk Komandan Gubal. Scan berikutnya, Eren tersadar dan berada di suatu tempat yang ternyata ada Kapten Shikishima-nya. Dan Kapten Shikishima lah yang menyelamatkan Eren dan berubah menjadi Titan. Kapten Shikishima memberitahu bahwa para Titan itu dulunya adalah seorang manusia yang dijadikan bahan eksperimen, yang mana mereka disuntikkan vaksin dan ternyata eksperimen itu gagal dan malah membuat mereka menjadi raksasa yang disebut dengan Titan. Eksperimen itu gagal dan malah mengancam. Kegagalan itu sampai tersebar ke seluruh dunia dan virusnya membuat mereka terinfeksi dan menjadi Titan. Dunia menjadi kacau karena eksperimen ini. Seluruh dunia menjadi hancur dan dikuasai oleh Titan. Dan keadaan dunia menjadi seperti sekarang yang kalian lihat ini. Hanya temboklah yang melindungi manusia saat ini. Shikishima juga memberitahu bahwa yang merubah Eren dan dirinya menjadi Titan adalah ayah Eren sendiri. Lalu setelah itu kita dilihatkan masa lalu Eren yang disuntikan vaksin oleh orang tuanya waktu kecil. Dan tak lama kemudian Eren diserahkan ke paman Sauda untuk melarikan diri karena ada Komandan Gubal dan pasukannya yang masuk memeriksa dan membakar tempat itu. Eren terkejut mendengar cerita itu, cerita yang sangat kelam bagi dirinya. Eren akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Shikishima. Scan berikutnya memperlihatkan Mikasa dan pasukannya yang tersisa lainnya mencoba bergerak mencari dan menyelamatkan Eren yang telah hilang diambil oleh Titan tadi. Tapi sebelum itu mereka sudah mengambil bom untuk nantinya diledakkan di lubang tembok, yang mana bom itu merupakan bom yang mereka temukan di scan awal video pada part pertama. Singkat cerita, mobil mereka dihadang oleh pasukan Shikishima dan Eren pun keluar lalu ditemukan selamat. Di scan berikutnya Shikishima menunjukkan sisi yang berbeda, yang mana ia mencoba mengambil alih bom dan tak ingin menutupi lubang. Ia malah menjelaskan tujuan yang sangat berbeda daripada pasukan Eren.
dan meminta Eren ikut dan bergabung dengan Shikishima. Eren yang mendengar hal itu menolak untuk bergabung dan mereka pun langsung berkelahi. Perkelahian pun terlihat tak seimbang, yang mana Eren kewalahan dan sampai babak belur. Karena Eren yang sepertinya hampir mati, akhirnya salah satu teman pasukan Eren membuat rencana dengan menjatuhkan batu bangunan besar dengan alat 3D manuver gearnya dan dengan cara mengorbankan nyawanya juga. Singkat cerita, terjadi bom ledakan besar, tapi Shikishima selamat dan mengejar truk Eren. Kemudian Shikishima menusuk dirinya sendiri dan berubah menjadi Titan yang lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Eren sebenarnya ingin melakukan hal yang sama, namun dihentikan oleh teman-temannya karena mereka takut apa yang dilakukan oleh Shikishima berbeda dan tidak mempan. Karena mereka takut apa yang dilakukan oleh Shikishima tidak berhasil ketika dilakukan oleh Eren, yaitu dengan cara menusukkan pedang di dada juga. Takutnya Eren tidak berubah menjadi Titan, malahan mati. Kan gak seru ya kan? Akhirnya Eren, Mikasa, Armin, dan sisa pasukan lainnya mencoba melawan Titan dengan 3D manuver gearnya, mencoba untuk mencari tengkuk Titan itu. Singkat cerita, mereka kewalahan dan Eren pun berubah menjadi Titan. Mereka bertarung sangat sengit walaupun Eren kewalahan, tapi akhirnya Eren berhasil memenangkan perkelahian. Kemudian Eren mengambil bom dan meletakkan di titik yang sudah ditentukan untuk menutupi lubang dengan cara meledakkannya. Setelah bom diletakkan, Eren kewalahan dan kelelahan, akhirnya ia menjadi manusia. Setelah bom diaktifkan, tiba-tiba saja beberapa saat kemudian muncul Komandan Kubal yang ternyata masih hidup. Rupanya Komandan Kubal adalah Titan dan tidak bisa mati begitu saja karena ia merupakan Titan dan ia ingin menggagalkan rencana mereka, yaitu untuk menutupi lubang itu. Karena sebenarnya ialah Titan yang melubangi tembok itu 2 tahun silam. Oh, ternyata ini Atuk merupakan Atuk pengkhianat ini. Wah, dasar ini Atuk Kubal ini. Eren dan lainnya marah, lalu Sasang menembakkan beberapa anak panahnya ke leher Kubal dan Kubal langsung berubah menjadi Titan kolosal yang besar. Beberapa pasukan tersisa mencoba untuk melawan dan menghalangi Titan itu untuk mengambil bom. Sedangkan Jin tewas dalam penyerangan tersebut melawan Titan. Sedangkan Eren pun hampir saja mendapatkan tengkuk Titan itu. Tak lama kemudian, Kolonel Hanshi langsung menembakkan roket yang begitu besar ke kepala Titan. Wajah Titan itu pun hancur dan langsung tak berdaya. Tapi sayang sobat, Titan itu tak lama kemudian langsung pulih dan bergenerasi kembali. Mereka semua kewalahan dan terlihat pasrah karena pikir mereka tak akan mampu lagi untuk melawan Titan ini. Hingga akhirnya muncullah Shikishima yang ternyata masih hidup. Dan Shikishima pun terlihat berubah pikiran. Apa yang terjadi sama Shikishima? Tiba-tiba saja Shikishima menolong dan berpihak kepada Eren dan kawan-kawan. Lalu Shikishima menolong Eren dan kawan-kawan dengan cara merubah dirinya menjadi Titan, lalu mengambil bom dan meletakkannya ke mulut Titan kolosal dengan kuat. Lalu bom itu meledak, mereka berdua hancur. Berkat pengorbanan Shikishima, dinding akhirnya tertutup kembali. Lalu Eren dan Mikasa akhirnya bisa melihat lautan di luar dinding yang mereka kira sebelumnya lautan itu adalah mitos. Dan film pun habis sampai di sini. Nah, terima kasih sobat telah menonton video ini sampai akhir. Bagi kalian yang menginginkan part 3-nya, like dulu video ini supaya nanti Bang Redo semangat untuk membuat video part ketiganya. Lalu share juga ya sobat. Dan follow juga Instagram Bang Redo @RenaldoRedo. Sampai jumpa lagi di lain waktu. See you next time and bye.